KPI ini pun agak sedikit accident juga. Sebenarnya sebelum saya ke situ ya. Jadi ceritanya KPI itu, saya juga mau masuk KPI pada waktu itu motifnya dendam awalnya. Menurut kami liputannya benar, tapi ada beberapa poin yang menurut kami melanggar. Itu harus kami tegur. Gitu. Tapi kalau harapan dari Pak Reza sendiri terhadap dunia penyiaran sebagai Wakil Ketua KPI? Halo Sobat Pro 3 Siniar, kali ini agak beda ya studionya. Soalnya ini lagi di ruangan, lagi bertamu ini Pro 3 Siniar ke Komisi Penyiaran Indonesia. Boleh dong applause dulu guys. Udah bertamu pasti ada tuan rumahnya. Kali ini di samping aku nih ya, ada Pak Reza sebagai Wakil Ketua KPI. Halo Pak Reza. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oh, guys, yang penting kan kabarnya tahu baik ya Pak ya. Harus. Di masa sekarang harus baik. Waduh, benar. Dari suaranya emang sound-soundnya gitu, ini udah nggak asing ya Pak ya? Ya Terasa mau. banget ya. Apa ya, kita memang melatih dari zaman kampus kali ya. Oh, di kampus Dari- apa tuh, Pak? Saya aktif di pers kampus dulu, di organisasi juga di pergerakan mahasiswa Islam. Saya juga dulu aktif dari pers kampus, kemudian radio kampus, kemudian pernah di lembaga, di radio khususnya ya, pernah di lembaga penyiaran swasta, pernah mendirikan radio komunitas bersama rektor, banyak lah kalau di penyiaran. Wah, berarti udah malang melintang kalau dunia radio. Iya. Makanya cocok banget memang jadi Wakil Ketua KPI. Tapi bisa diceritain Bang, dari yang awalnya penyiar radio begitu, Iya. sampai tertarik nih ke KPI. Di radio malah sebenarnya saya awalnya itu tidak sengaja. Oh. Bukan orang yang ujuk-ujuk dengan orang siaran radio pengen ke radio, enggak begitu. Jadi waktu itu ada teman tongkrongan lagi cari orang yang bisa editing data. Oke. Ada waktu itu tahun between 98 atau 99 itu. Saya baru lahir. Jadi ada waktu itu lagi di tongkrongan, diajak kawan, jadi saya tukang edit data radio. Jadi tugas saya itu bikin data radio di komputer untuk keperluan dibawa ke pengiklan. Jadi tahu tuh bikin apa segmentasi radio, pendengar radio itu kayak apa, sosial ekonomi statusnya kayak apa. Dari situ dulu. Dan tiba-tiba pada waktu itu reporter radio ada yang mengundurkan diri. Ya. Dari yang mengundurkan diri terus ditanya, ada ditanya di sekitarnya, mereka ngobrol-ngobrol, mau nggak jadi, siapa yang kira-kira bisa jadi reporter, karena pada waktu itu butuh untuk turun lapangan. Saya mengajukan diri gitu. Oh. Saya mengajukan diri. Ya dari situlah. Kemudian pelan-pelan, karena kalau di zaman saya itu menjadi seorang penyiar radio itu tidak semudah apply langsung jadi penyiar gitu. Kalau zaman saya dari tukang ketik data radio yang gajinya waktu itu 22.500. Kemudian dari situ kemudian jadi turun lapangan, kemudian jadi editor, kemudian baca berita sendiri, dari baca berita sendiri, kemudian jadi pembawa acara talk show. Jadi kalau wawancara biasanya di lapangan sambil bawa marans, istilah kami mungkin kalau teman-teman RRI lama kali yang tahu ya, kalau RRI sekarang nggak tahu tuh. RRI lama masih tahu tuh, ada tape segede ini, bawa mic berat itu bawa ke sana kemari, itu biasanya wawancara di lapangan. Sekarang harus wawancara di studio, gitu. Dengan posisi tidak ada, kalau dulu kita masih ingat kalau komputasi kan, pakai komputer, dulu pakai tape, 2 tape yang harus kita susun, kaset pertama, kaset kedua, iklan bisa sama, ya seribet itulah. Udah mana prosesnya ribet gitu ya Pak? Iya. Di lapangan juga kepanasan malah ya Pak ya? Iya, radio kan pada waktu itu nggak butuh penampilan. Orang nggak tahu kita mau udah mandi kek, mau apa kek, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang harus kan? Betul. Harus. Harus looknya cakep lah ya. Iya. HD lah ya Pak. Iya. Udah mana gajinya 22.500 ya Pak ya? Pada waktu itu. Iya. Kalau Gen Z sekarang mah pasti langsung berdoa Pak. Bismillah gaji 2 digit. Pernah gitu gak sih Pak? Tapi pas jadi Di zaman itu entah ya, saya nggak pernah kepikiran gaji waktu itu. Oke. Saya malah kepikiran pengalaman pada waktu itu, karena saya adalah orang yang sambil kuliah, saya angkatan 98,
99 itu saya baru semester 3. Jadi saya sambil kuliah itu bekerja. Makanya kenapa kuliah saya selesai 7 tahun. Karena orang kuliah sambil kerja itu. Nggak pantas diikuti. Gitu. Tapi tetap sejalan ya Pak ya? Iya, kuliah sambil kerja itu ya untuk para orang-orang para petarung hidup, itu biasa aja sebenarnya. Gitu. Tapi udah ngomongin ke KPU pusat ya Pak ya. Sebenarnya tugasnya itu sama perannya apa sih Pak? Boleh dijelasin? Kadang suka ada yang bilang, ngapain sih kerja KPI gitu? Iya. Ya KPI ini pun agak sedikit accident juga. Sebenarnya sebelum saya ke situ ya. Jadi ceritanya KPI itu, saya juga mau masuk KPI pada waktu itu motifnya dendam awalnya. Oh, kenapa tuh? Motifnya dendam. Dulu saya mendirikan radio namanya di kampus ya bersama Pak Rektor dari radio komunitas, kemudian kita gedein sedikit jadi radio swasta. Jadi pemancarnya dari yang 75 watt, 100 watt tiba-tiba jadi 1500 watt. Nah, undang-undangnya kan tahun 2002. 2003 itu kita 2005. Saya ingat sekarang itu Hari Pendidikan Nasional. Jadi kalau setiap 2 Mei itu saya ingat mendirikan radio itu. Dan pada waktu itu proses perizinannya itu panjang sekali. Harus ke KPID, keluar yang namanya rekomendasi kelayakan, dari rekomendasi kelayakan kemudian naik ke forum rapat bersama, uji coba siaran, evaluasi uji coba siaran, kemudian ke menteri minta telaah, bawa, naik lagi sampai ke direktur, kabit turun, naik lagi ke atas, dan seterusnya gitu. Sampai tanda tangan. Pada waktu itu tahapan saya cuma sampai rekomendasi kelayakan. Kemudian di forum rapat bersama itu ada, ya saya udah nggak tahu juga masalahnya, hingga pada suatu ketika radio saya dimatikan. Radio kami pada waktu itu sama kampus ya, dimatikan dan hiburan di kampus begitu, itu menjadi tidak ada. Disitulah saya kemudian dendam, kemudian saya pengen masuk komisi itu. Dan dilalah pulang saya S2, karena itu sudah ditutup, saya S2 di Universitas Pajajaran Bandung, saya komunikasi S2, pulang pas seleksi KPID. Dan terpilih. Itu KPID mana? Gorontalo. Gorontalo pada saat itu? Ya, 2012 kalau saya tidak keliru. 2012 saya terpilih, plus saya jadi bagian perizinan. Jadi saya betul-betul pelajari aturan mainnya, dan setelah saya mengikuti begitu panjang tahapannya, ternyata memang susah. Aturannya yang membuat itu susah. Maka begitu saya potong cerita, singkat cerita, masuk 2019 saya ke KPU Pusat. 7 tahun kemudian, saya kemudian ke KPU Pusat. Disitulah kemudian ketika ada wacana digitalisasi perizinan, saya orang paling setuju. Kenapa? Karena saya paham betul proses yang berbelit-belit tadi. Yang mengorbankan saya dan teman-teman saya yang punya kreativitas di radio tadi. Gitu. Kalau proses digital jadi berapa lama tuh Pak? Dari yang tadinya prosesnya berbelit itu? Digitalisasi pada waktu itu kan munculnya Undang-Undang 32, kemudian diperbarui Undang-Undang Cipta Kerja kan. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang membuat iklim perizinan berubah. Yang tadinya orang mau melakukan sesuatu izin dulu, itu dipermudah. Jadi izinnya menjadi dipermudah, akhirnya kemudian diberikan izin dengan mudah, tapi pengawasannya yang diperketat. Kenapa pengawasannya diperketat? Karena penyiaran adalah usaha yang beresiko tinggi. Beresiko tinggi dalam segi opininya akan mempengaruhi orang banyak, dan kalau tidak diawasi itu berbahaya untuk bangsa ini gitu. Makanya kemudian prosesnya dipercepat. Orang alurnya tinggal mengajukan ke Simpetri, yang penting data-datanya sudah lengkap. Itu prosesnya tidak lama dari situ, kemudian hitungannya dia akan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Gitu. Mungkin bisa disebutin kali itu Pak Reza, from this to this nih. Dari yang berbelit itu memakan waktu berapa lama durasi? Saya pada waktu itu 2 tahun belum dapat izin. Oh, 2 tahun belum dapat izin? Di masa radio saya itu ya. Iya. 2 tahun pada waktu itu belum dapat izin. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang, kemarin kawan-kawan menguji cobakan itu dalam waktu, kalau sudah lengkap berkasnya ya. Iya. Kalau sudah lengkap berkasnya, itu otomatis sistem meng-approve. Itu nggak lama, sehari juga selesai. Oke. Asal datanya udah selesai, ada punya NIB dan segala macam itu udah selesai. Itu data-data dasar udah selesai, sebenarnya sehari beres. Kecuali servernya bermasalah, itu masalah lagi. Dan sekarang kan yang mengurus itu bukan KPI lagi. Jadi urusan perizinan tidak ada lagi di KPI. Itu diperbaharui oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 32 itu
ada 3 pasal yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan itu sudah di Komdiji, sudah tidak lewat KPI lagi. Begitu. Jadi fungsi perizinan. Nah, itu yang kemudian atas ini upaya untuk mempermudah proses perizinan gitu. Dari 2 tahun tadi jadi 1 hari. Ya. Tapi kalau tugasnya Tugasnya nih sesuai dengan Undang-Undang 32 kan kita harus menjamin bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar. ya. Dan saya kalau cerita secara aturan ada beberapa poin ya. Tapi yang paling saat ini yang menjadi pengetatan kami adalah yang paling penting juga adalah soal pengawasan lembaga penyiaran. Gitu ya. Pengawasan lembaga penyiaran saat ini kami juga diberikan tugas mengawasi, kemudian meliterasi, kemudian juga menjamin masyarakat tadi mendapatkan informasi yang baik, itu menerima aduan dari masyarakat untuk kita proses dan kita sampaikan kepada lembaga penyiaran. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi mungkin kalau buat Sobat Pro 3 Senior nih Pak, kira-kira dia udah nggak mau nih Pak ngelihat tayangan ini begitu. Gara-gara wah tidak benar nih. Itu cara pengaduan ke KPI-nya? Gampang. Di KPI Pusat itu semua platform ada. Anda mau mengadu lewat Facebook boleh, lewat DM Instagram boleh. Googling aja KPI Pusat, ada semua di situ. Lewat X juga ada. Ada di websitenya juga kpi.go.id juga bisa. Di situ juga tertera nomor handphone buat WA. Datang kantor KPI Pusat ada unit pengaduan di bawah. Anda masuk sebelah kanan itu ada unit pengaduan. Itu mau langsung, mau bersurat bisa, mau email bisa, Jadi kita membuka akses dan memang kami menerima banyak pengaduan. Banyak pengaduan yang kadang-kadang juga pengaduannya ya itu butuh literasi ya kepada masyarakat. Misalnya pengaduannya kadang-kadang tidak berhubungan dengan kewenangan KPI. Kami pernah dilaporkan, bahkan ada KPID yang pernah didemo gara-gara konten YouTube. Bali misalnya. Bali itu di zaman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya lupa. Itu pernah didemo oleh masyarakat adat gara-gara konten YouTube. Padahal konten media baru itu belum menjadi objek pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia. Misalnya ini, tayangan ini, Anda taruhnya di YouTube. Ini bukan menjadi objek pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia. Belum menjadi objek. Termasuk kreator gitu di media sosial gitu Pak? Belum menjadi pengawasan. Makanya saya sering ditanya, apakah saya sering ke kampus-kampus dan yang menjadi pertanyaan mahasiswa adalah soal konten. Kalau saya bilang isi siaran saat ini itu tentang TV dan radio. Kalau saya bilang konten itu tentang media baru atau internet. Nah kalau soal konten yang ditanyakan saya nggak bisa jawab. Belum bisa menjawab. Tapi memang baru-baru ini ada beberapa kawan mulai lagi didiskusikan. Kita ini di pasal 8 undang-undang mau tidak mau harus menerima aduan dari masyarakat. Jadi beberapa menginisiasi kalau ada aduan mau tidak mau harus kita tindak lanjuti. Tapi karena kita tidak boleh memutuskan ya kita teruskan. Kemana? Ke instansi yang berwenang. Jadi memang ini harus didalami dulu. Ini lagi kami bahas karena itu bidang saya juga pengambilan kebijakan bersama Pak Hasrul. Itu lagi dibahas apa perlu kita buatkan jembatannya. Untuk kemudian kalau ada konten bermasalah silakan diadukan. Nanti kita teruskan ke pengambil keputusan. Dalam hal ini menurut kami adalah Komdiji. Gitu. Dari pengaduan masyarakat terus juga soal siaran itu. Iya. Ditindaklanjuti oleh KPI ya Pak ya? Iya. Bisa itu ya? Itu memakan waktu berapa lama tuh? Apa yang diadukan isi siaran atau konten? Isi siaran. Oh kalau isi siaran itu biasanya kami ada prosesnya. Ada alurnya. Jadi setelah mengadukan dibawa ke rapat tim isi siaran. Harus dicarikan alat buktinya karena dia akan menyebutkan siarannya kan. Misalnya siaran RRI Pro 3 jam 3 sore. Jadi kami harus memutarkan rekamannya. Ada apa itu? Oh menyebutkan kata-kata kasar. Jadi kami lihat di jam 3 lebih 15 menit kita dengar. Dibahas di tim isi siaran. Dilihat P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Ada pasalnya dan benar sesuai aduan kan tidak semua aduan juga harus dicek dulu kebenarannya kan. Kita harus cek dulu kebenarannya begitu memenuhi syarat-syarat formil. Kemudian kita bawa ke pleno. Prosesnya paling lama itu 1 minggu. Setelah verifikasi semua itu. Kemudian keputusannya diambil.
setelah tim isi siaran bawa ke pleno, pleno memutuskan, kemudian ada namanya tahapan penyampaian putusan. Kalau misalnya masih belum jelas, kita undang lembaga penyiaran namanya forum klarifikasi. Waktunya 2 hari. Panggil lembaga penyiaran, pendalaman, setelah pendalaman, kita bawa ke pleno lagi, kalau belum jelas ya. Tapi kalau sudah jelas, panggil, dia kena pasal berapa? Karena ada pasal penghentian, ada pasal teguran. Pertama, kedua, hingga ketiga. Nah, misalnya soal tidak boleh menghina agama tertentu. Kalau itu Anda lakukan, maka penghentian program. Tapi misalnya ada pasal yang khusus baru ke teguran. Misalnya yang ringan-ringan. Misalnya menggunakan kata kasar. Itu teguran tertulis. Itu pun kami misalnya harus betul-betul mendengarkan ini benar atau tidak. Jadi penggunaan kata-kata kasar, penggunaan narkotika, rokok, gitu ya, muatan seksual, ketelanjangan, kemudian perjudian, kemudian misalnya hubungan seks di luar nikah dianggap normal, dan banyak hal. Gitu. Ada banyak poin begitu. Kalau sudah diberhentikan siarannya itu Pak, bisa tidak Pak dari pihak yang penyiarannya ini gugat kembali begitu? Boleh, dia bisa mengajukan keberatan. Jadi ketika saya kasih sanksi, dia punya hak untuk mengajukan keberatan. Dia bisa mengajukan keberatan, silakan ada prosesnya untuk dia mengajukan keberatan, dan kemudian proses keberatan itu dinilai lagi oleh KPI. Kemudian diputuskan dalam pleno. Prosesnya seperti itu. Tapi tantangan untuk dari Pak Reza sendiri sebagai Wakil Ketua KPI, apa itu Pak? Karena kan banyak ya Pak ya siarannya, seluruh Indonesia itu harus diperhatikan, apa Pak Reza yang mantengin sendiri apa gimana Pak? Komisi Penyiaran Indonesia itu ada 2, ada pusat dan daerah. Pembagian kewenangannya jelas misalnya. KPI pusat itu mengawasi induk siaran jaringan. Misalnya RRI yang bersiaran nasional yang kami awasi. Tapi kalau RRI Bandung misalnya, konten siaran Bandung yang awasi KPID Jabar. Gitu ya. Jadi ada pembagian kewenangan itu. Yang lokal diawasi KPID, yang berjaringan nasional, satelit, segala macam itu diawasi KPI pusat. Di KPI sendiri kami ada yang model pengawasan itu ada 2. Pemantauan langsung. Jadi kami ada tenaga, 1 TV dan 1 radio itu dipantengin 4 orang. Dia memperhatikan tayangan itu 1 orang 6 jam. Gitu. Jadi 24 jam di nonton. Jadi hari ini masuk jam 6, dia selesai jam 12 siang. Gantian lagi jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Itu pemantauan langsung. Ada pengaduan. Nah itu kami buka pengaduan yang seperti yang tadi, orang mau mengadukan, biasanya ada juga pengaduan. Nah gitu. Tapi itu satu siaran 4 orang. 4 orang. Kami punya tenaga hampir 200 orang. Nanti Anda bisa mungkin main ke lantai 3. Itu di sana ada tim pemantau. Nanti bisa ambil gambar di sana untuk melihat. Mereka lagi mantengin dan tidak boleh kemana-mana itu. Karena 6 jam itu dia harus ke toilet dulu. Jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Tapi saya jadi serem Sobat Pro 3 Siniar. Soalnya saya juga siaran. Jadi 1 orang. Itu yang sering saya ingatkan ke teman-teman. Kadang-kadang orang serem ya. Tapi saya sering tanya. Apakah Anda memproduksi konten pornografi? Enggak. Apakah Anda siaran maki-maki orang? Enggak. Apakah Anda melegalkan perjudian dan narkotika? Tentu tidak. Apakah Anda menghina suku dan agama ras tertentu? Enggak. Nah, terus kita takut apa? Tadi soalnya dibilang ya, 1 siaran 4 orang. Iya, karena menurut kami, dan kecenderungan yang harus saya sampaikan adalah, saya bisa mengklaim bahwa hampir 99% lebih, itu program siaran udah taat terhadap regulasi. Kalaupun ada yang melanggar, menurut saya ya, melanggar itu, ya orang namanya juga orang bekerja di lapangan, kehilapan-kehilapan tertentu itu kita nggak bisa. Contoh, ada program siaran berita yang kemudian meliput pinjol. Liputannya benar. Tapi di gambarnya ada penampakan di layar komputer itu situs porno. Ada persenggamaan di situ. Nah kalau sudah tampak seperti itu di layar TV, itu salah apa enggak? Kemudian misalnya untuk korban pelecehan seksual, anak-anak biasanya. Itu kemudian, itu kan harus dilindungi identitasnya. Iya. Ada yang dilindungi anaknya tidak ditampilkan, tapi emaknya ditampilkan. Bapaknya ditampilkan, kan itu masalah.
Nah, hal seperti itu yang menurut kami liputannya benar, tapi ada beberapa poin yang menurut kami melanggar. Itu harus kami tegur. Itu juga dalam rangka melindungi kebebasan pers atau seperti apa? Undang-undang penyiaran dan undang-undang pers itu tidak pernah saling bertentangan. Pedoman perilaku penyiaran standar program siaran kami pun itu merujuk ke Undang-Undang Pers nomor 40. Jadi, tapi kalau pertanyaannya, apakah Komisi Penyiaran Indonesia mengawasi program siaran berita? Maka jawabannya iya. Contohnya kan saya kasih tadi. Pernah ada salah satu TV berita, liputannya bagus, mengkritik bagus. Tapi tiba-tiba di penampilan belakangnya, kan itu ada orang bicara, kemudian ada layar zoom di belakang. Nah, di layar zoom itu ada penampakan alat kelamin laki-laki. Nah, sekarang harus ditegur apa tidak? Ya harus ditegur dong ya, karena itu benar, tapi gambarnya tuh keliru. Gitu. Ada satu pondok pesantren juga yang mengadukan ke KPID Jawa Timur tentang isu pelecehan seksual yang tidak berhubungan dengan mereka, tapi berhubungan dengan oknum tokoh tertentu, tapi gambarnya sempat keambil 5-6 detik gambar pesantren itu. Itu udah panik gitu. Udah panik para wali santri yang ada di situ, padahal kejadiannya bukan di situ. Itu juga diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Dan itu juga kekeliruan gambar itu. Dan kami juga menegur karena kekeliruan itu bikin heboh masyarakat kita. Tapi termasuk ada kasus pengaduan dari masyarakat tidak sih Pak Reza yang sulit untuk dipecahkan oleh KPI, yang sulit dicarikan solusinya begitu? Ya saya kira tadi yang berhubungan dengan media baru. Yang berhubungan dengan media baru tuh kami kadang-kadang ya secara aturan main kan belum menjadi kewenangan kami. Belum menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Di aturan main, definisi penyiaran itu sudah ada definisinya. Gitu. Dan itu terbatas di TV dan radio di 4 entitas, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Itu disebutkan di Undang-Undang 32 yang diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 11, PP 50, PP 51, kemudian ada PP 46 dan PP 5 juga menjelaskan soal itu. Gitu. Tapi kalau harapan dari Pak Reza sendiri terhadap dunia penyiaran sebagai Wakil Ketua KPI? Perlakuan yang sama sebenarnya. Menurut saya begini. Memperlakukan semua tayangan itu harus sama. Tidak boleh misalnya tayangan di A misalnya. Misalnya gini, film contoh aja. Film di televisi itu minimal sudah ada surat tanda lulus sensor. Begitu juga di bioskop. Betul ya? Iya. Maka di media baru minimal juga harus begitu kan? Itu bukan di KPI, di lembaga sensor film. Nah, kemudian moderasi konten terserah apakah oleh platform atau oleh otoritas tertentu, itu harus sama. Obrolan misalnya, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Di lembaga penyiaran, kita membatasi A, B, C, D, E. Tapi kemudian di platform, itu sepertinya tidak sama aturan mainnya. Jadi tidak ada equal treatment. Tidak ada treatment yang sama antara lembaga penyiaran dengan konten. Harusnya sama. Kalau tidak bisa menghina satu agama atau dia sesama dalam agama tertentu, itu di situ juga nggak boleh dong. Tidak boleh Anda menghina. Karena kita ini kan, Indonesia ini Merdeka Tunggal Ika. Gitu. Tidak mungkin misalnya penyiar RRI kemudian menghina agama tertentu, itu nggak mungkin. Keselip bicara aja sangat berbahaya gitu ya. Tapi di sana konten ada. Belum lagi soal pornografi, LGBT dan sebagainya. Itu kan di televisi jelas-jelas nggak ada. Di radio apalagi. Nah ini yang menjadi kemarin minggu ini kalau nggak salah kami memanggil ada salah satu radio induk jaringan yang kemudian menormalkan obrolan soal itu. Bukan menormalkan ya. Obrolannya menurut kami mulai agak ke arah yang tidak baik. Itu kami panggil juga. Nah soal itu kan tidak mungkin ada di lembaga penyiaran kita. Meskipun
kemudian menjadi protes, kok di sana dibiarkan. Nah, sana kan bukan menjadi kewenangan KPI, di situ masalahnya. Jadi ada ketimpangan menurut kami yang menurut kami perlu untuk diperhatikan. Bahwa otoritasnya siapa ya silakan regulasi yang akan menentukan. Itulah yang menurut kami yang paling penting adalah equal treatment, perlakuan yang sama. Di sini dibatasi misalnya, jangan ini, jangan itu. Pembatasannya kan minimal. Yang dilarang itu ada 10 apa 11 poin. Pembatasannya ada 5 atau 6 poin. Kemudian di sana itu seperti bebas saja. Ya, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu tantangan yang paling berat. Begitu. KPI pernah mengusulkan Pak sebagai otoritasnya begitu. Kami sering diajak diskusi. Kemarin Ketua Panja RUU Penyiaran kan juga hadir di KPI diskusi. Dan saya sempat bertanya di situ, apakah kemudian sudah ada draft resmi Undang-Undang Penyiaran dari Komisi 1? Ternyata jawabannya belum ada, makanya masih belanja masalah. Nah, tapi KPI diminta untuk membantu memberikan poin-poin masukan. Dan menurut kami, yang paling penting dalam diskusi itu kemarin juga kami mengundang beberapa, termasuk ahli AI. Sekarang kita udah melihat deepfake di mana-mana. Iya. Teman saya tiba-tiba kemarin dibikinkan videonya, dia tidak bicara begitu, kemudian sepertinya dia bicara begitu. Memang kelihatannya main-main, tapi begitu orang percaya itu sangat berbahaya. Belum bicara deepfake kita, belum bicara AI, tapi belum bicara tayangan-tayangan dan konten yang kemudian ya kalau di TV nggak boleh, kalau di sini boleh. Kan ada begitu. Kalau di TV nggak boleh. Dan orang-orang yang tampil di konten itu adalah orang-orang juga yang tampil di TV. Kalau di sana nggak boleh, kalau di sini boleh. Oh ini aku bisa memaki. Aku bisa, oh kalau di sini boleh. Bebas. Oh, saya mikir, waduh. Ini apa kita samakan saja? Yang di konten YouTube kita samakan dengan di TV, atau yang ada di TV kita samakan dengan bukan konten itu, konten di semua platform. Ya memang tantangannya sekarang adalah yang ini kami lagi banyak diskusi dengan semua pihak. Adalah yang dimaksud dengan penyiaran itu yang mananya. Itu yang lagi didiskus. Gitu. Tapi kalau untuk soal media baru memang belum begitu ya Pak ya? Belum ada pengaturannya. Khusus di Indonesia. Di beberapa negara sih sudah ada pengaturannya. Di Indonesia memang belum ada pengaturan soal itu. Tapi kalau untuk negara lain regulasi yang mengatur soal media baru itu sudah ada atau belum? Di beberapa negara sepanjang yang saya baca dan saya berhubungan ya, beberapa misalnya OTT itu sudah diatur. Misalnya konten-konten tertentu misalnya yang ada konten LGBT-nya misalnya, nggak boleh tayang di negara-negara tertentu. Yang di konten itu ada LGBT-nya itu nggak boleh tayang di situ. Ini berhubungan dengan, apalagi kalau kita bicara Indonesia ya, seharusnya nggak boleh tayang. Kemudian ada banyak yang sudah mulai melakukan pengaturan, bahkan sudah memberikan denda. Ada beberapa negara yang sudah mendenda. Nah di kita kan belum sampai ke situ. PPPNBP sekarang lagi sementara dibikin perubahannya. Ya terkait denda. Nah itu lagi diatur. Tapi menurut saya memang perlu untuk kemudian kembali ke tadi. Kita harus memperlakukan sama semuanya. Dalam artian jangan kemudian yang ini sudah dibikin bagus-bagus dengan gatekeeper A, B, C, D, E. Ini dibikin satu orang, tidak ada yang bertanggung jawab informasinya. Saya misalnya nonton satu platform, saya hobi nonton konten sejarah. Tiba-tiba dicerita tentang sejarah. Lama-lama karena saya senang, lama-lama saya, ini siapa yang bertanggung jawab terhadap isi ini? Ini benar apa enggak sih? Iya. Soal sejarah daerah tertentu, sejarah kerajaan. Ini benar gak sih? Ini siapa yang... Nah ternyata ada yang dibikin AI, ada yang dibikin. Ya tapi kan kalau kena di orang-orang yang sudah terliterasi dengan baik, dia tidak langsung percaya. Tapi kalau orang yang belum terliterasi baik, maka di pikirannya itu betul. Nah bahaya orang yang langsung mengkonsumsi informasi itu. Nah perlu kemudian ruang publik itu perlu untuk dijaga. Bahwa dia harus bertanggung jawab bahwa konten ini harus betul-betul dipertanggungjawabkan isinya. Gitu sih. Berarti semua harus dipertanggungjawabkan dan juga harus semua setara ya Pak ya? Ya. Karena gatekeepernya tadi udah banyak, sama juga di media baru harus diberlakukan. Saya kalau tanya Anda, kira-kira di RRI ada hoax nggak? Nggak ada dong Pak? Kira-kira di media baru banyak hoax nggak? Banyak. Dan udah banyak yang share juga lagi.
banyak yang share di grup keluarga juga ada yang kena bohong juga. Nggak mau tahu dokter, nggak mau tahu profesor, nggak mau tahu magister, mau sarjana, semua kena. Ya artinya itu contoh saja, jangan begitu. Saya tanya aja kemudian di teman-teman lembaga penyiaran, berani nggak mereka menyebar berita kebohongan? Puncak kegamangan lembaga penyiaran dan KPI pada waktu itu memberikan rekomendasi pencabutan izin 2014. Ada 2 TV berita yang oleh KPI pusat diberikan rekomendasi pencabutan izin gara-gara hasil pilpres itu jadi beda di 2 media berita. Itu kan menjadi mengingatkan kita betapa pentingnya informasi yang baik dan benar. Gitu. Nah, sekarang itu kita kembalikan lagi. Ke lembaga penyiaran Anda bisa misalnya di RRI, TVRI, atau di lembaga penyiaran swasta lain. Apa ada kebohongan? Misalnya di informasi berita nggak ada. Tapi kalau di media baru banyak. Itu fakta yang nggak bisa kita bantah kan? Nah itulah. Selain kami juga berusaha meliterasi kepada publik, kami juga setiap ketemu masyarakat, saya juga sering diundang diskusi, selalu itu yang ditanyakan. Dan saya nggak bisa jawab karena media baru belum menjadi kewenangan KPI. Gitu. Tapi kalau terkait lembaga penyiaran yang pastinya juga Sobat Pro 3 Siniar udah bisa langsung aduin ke kantor KPI juga. Boleh. Lewat Instagram juga bisa ya Pak ya? Bisa, lewat Instagram bisa cek di KPI Pusat, itu ada officialnya, di Facebook juga ada, di X juga ada, Anda ke website kpi.go.id juga ada, semuanya di situ ada. Gitu. Komplit semuanya. Dan apalagi kalau Sobat Pro 3 Siniar yang nonton udah langsung auto kejawab juga nih Pak. Ya. Gitu. Jadi suka yang kayak ngadu, ini tugasnya KPI, ngapain Ya. gitu kan ya Pak ya. Ya. Jadi udah gak bakalan lagi tuh Pak. Tapi yang paling pasti KPI tidak menyensor. Ini yang kadang-kadang orang masih pikir, apa, ini sampai ada satu konten kreator teriak-teriak entah itu iklan atau apa. Ini bukan tayangan yang disensor KPI. Saya itu dan itu cukup terkenal dan saya sampai ketawa lah. Apa mungkin dia belum terliterasi kali ya? Padahal udah banyak sering orang mengatakan KPI tidak yang menyensor itu lembaga sensor film. Dalam surat tanda lulus sensornya kan gitu. Kalau KPI itu model pengawasannya setelah tayang. Jadi kalau sensor itu kan sebelum tayang. Kalau KPI setelah tayang. Karena kami harus ada bukti memberikan sanksi. Kalau belum tayang gimana kami sanksi juga? Kan gitu. Tapi perlu nggak Pak para kreator-kreator ini audiensi gitu ke KPI? Oh, menurut saya sering ketemu teman-teman konten kreator. Baik di daerah ya. Di kemarin juga ya sempat ngobrol sedikit, kebetulan ketemu di acara dengan Mas Helmi. Mas Helmi Yayas kan asosiasi konten kreator juga. Ada beberapa juga teman-teman konten kreator, saya juga berhubungan, diskusi. Nggak ada masalah saya bilang. Untuk ketemu, diskusi, dan kemudian untuk membicarakan apa yang kira-kira dikhawatirkan. Yang bagian mana yang dikhawatirkan. Saya juga sampai sekarang tuh waktu saya tanya apakah Anda memproduksi seperti tadi, konten pornografi, konten ini, semuanya tidak. Lah terus masalahnya apa? Tapi kan pasti Pak Reza scrolling dong TikTok, Ya. FYP gitu. Nah kalau ternyata Bapak ngelihat FYP yang hoax nih gitu, Bapak langsung DM kreatornya gitu nggak? Enggak, saya report. Oh langsung report? Kalau saya dari dulu ya, sejak main Facebook segala macam, saya dari tahun berapa saya main Facebook? Udah ada memori yang 14 tahun, 15 tahun yang lalu kan. Saya kalau ada konten yang tidak nyaman, saya report. Meskipun akhirnya jawaban platformnya adalah tidak melanggar standar komunitas kami. Istri saya pernah memperlihatkan tiba-tiba muncul iklan drama-drama tertentu tapi yang mulai arahnya ke gambar-gambar yang pornografi, sensual. Saya bilang report aja. Tapi kan jawaban platformnya tidak melanggar standar komunitas kami. Jadi yang masalah di mana? Standar komunitas mereka dan aturan main di negara kita beda. Tapi pernah ada soal standar komunitas itu diobrolin juga begitu Pak? Kan harusnya di undang-undang. Kan harusnya di undang-undang. Iya. Ya itulah menurut kami adalah silakan mungkin kami akan sampaikan ke teman-teman bagaimana model pengaturannya. Apakah masih ngatur sejarah, ngatur konten seperti apa? Gitu. Tapi kalau terkait tren-tren nih Pak ya, yang soal ya model velocity lah Pak, Ya. terus JJ begitu. Tapi itu mungkin dijadikan juga sebagai
sarana konten-konten yang fakta gitu Pak. Boleh atau tidak sih Pak sebenarnya? Konten fakta bagaimana? Kalau misalnya gini, kalau Velocity itu yang gini-gini ini deh. Kalau yang itu saya malah bertanya, masalahnya apa? Itu Velocity itu apa masalahnya? Berarti Yang masalah adalah, ingat gak? Yang nenek-nenek dimandiin lumpur. ya live ya Pak ya. Yang live waktu itu ini kok bisa ada tren-tren kayak begini, begitu. Ada hal-hal yang apa ya, norma-norma kalau di bahasa P3SPS itu norma-norma yang ada di masyarakat. Masa iya ada orang tua tengah malam dimandiin lumpur segala macam demi, kan itu apa ya, agak tidak baik. Kita harus berani bilang itu tidak baik. Nah, yang kalau Velocity saya nggak tahu melihat masalahnya di mana, gitu. Terus kadang kalau udah viral itu suka ada yang nyambung-nyambungin ke budaya-budaya apa gitu Pak. Oh iya, ya kayak begitu kan. Ya, oh ini nanti trennya ini, trennya itu ya, berhubungan dengan agama ya. Kemudian ya menurut saya itu sepanjang tidak menyerang agama tertentu. Sekali lagi ya, kalau di KPI ada namanya pasal 7. Menyerang agama tertentu atau dalam satu agama, antara paham yang satu dengan paham yang lain kemudian saling menyerang, tidak saling menyerang di ruang itu, bagi kami itu tidak masuk sebagai sesuatu yang perlu disangsi. Karena gini, selalu dalam satu tren tiba-tiba ada kaitan-kaitan kemana begitu. Ya memang kan kecenderungan obrolan setelah tren itu biasanya arahnya ke sana. Dan sepanjang tidak melanggar tadi norma kesopanan dan kesusilaan, bagi kami ya belum ada norma yang dilanggar. Begitu. Berarti juga kalau mau bentuk pelanggaran itu dilihat dulu begitu ya Pak? Iya, harus diverifikasi dulu bagian yang mananya. Nggak boleh begini. Komisi Penyiaran Indonesia karena dia memberikan sanksi, tidak boleh sewenang-wenang memberi sanksi. Ya, harus ada pasalnya jelas, aturan mainnya jelas, tata cara pengenaan sanksinya harus jelas, dan harus betul-betul clear bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Kami tidak boleh serta-merta, oh sudah pasti sanksi, belum, nggak boleh begitu. Itu harus lihat dulu, aturan mainnya harus betul-betul clear begitu. Karena perlu ada kepastian orang yang diberikan sanksi. Tuh, Sobat Pro 3 Siniar pasti auto teredukasi. Karena udah denger penjelasan dari Pak Reza tadi. Jadi jangan main langsung nyalahin, ngapain sih nih KPI? Gitu ya Pak ya? Ya. Jelas banget. Itu pun bagi saya tidak ada masalah. Oh begitu? Bagi saya ketika orang belum tahu, ya kan tidak ada masalah. Yeah. Tapi setelah dikasih tahu, kan itu bisa jadi pengetahuan. Gitu. Bagi saya tidak ada masalah. Kami siap kapan saja mau menyampaikan. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya atau dia bisa mencari referensi lain. Kadang-kadang kan banyak, termasuk saya kan dulu ngajar juga dosen. Mahasiswa saya juga bertanya, ini apa sih sebenarnya tugasnya? Saya kasih tahu. Tapi setelah saya kasih tahu, dia masih bertanya lagi, berarti masalahnya bukan di saya. Masalahnya di orang ini. Gitu. Emang benar-benar keren banget ya. Tuan rumah kali ini Pak Reza nih. Luar biasa loh. Tadi luar definisinya loh guys. Close dulu lah guys sebelum kita closingan ya. Thank you banget loh Sobat Pro 3 Siniar yang udah nonton YouTube edisi sama Pak Reza. Aku Hana, bye-bye.